Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menerangkan tentang neraca pembayaran yang beranggotakan Alvina Rizka Sukma, NIM 002, Vika Oliviatul Imamah, NIM 007, Hamid Fatahur Rozak, NIM 009, Nurul Hidayah, NIM 0017, Septi Aulia, NIM 0021, Muhammad Ilham Korudin, NIM 0028. Oke, kita masuk ke pengertian neraca pembayaran. Apa itu neraca pembayaran? Nah, jadi neraca pembayaran itu bisa dibilang kayak buku catatan keuangan negara. Di situ tercatat semua transaksi ekonomi antara Indonesia dan negara lain selama 1 tahun. Mulai dari ekspor, impor, investasi sampai pinjaman luar negeri. Kalau uang keluar dari Indonesia dicatat di sisi debit, kalau uang masuk ke Indonesia dicatat di sisi kredit. Jadi gini, di dalam neraca pembayaran itu kita nyatat semua uang yang masuk dan uang yang keluar dari Indonesia dalam hubungan ekonomi dengan negara lain. Uang masuk artinya ada dana yang datang ke Indonesia dari luar negeri. Biasanya karena kita dapat keuntungan dari transaksi internasional. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil bumi seperti batu bara atau kelapa sawit ke luar negeri, lalu mendapatkan hasil penjualannya masuk ke Indonesia. Investasi asing juga termasuk uang masuk, misalnya ada perusahaan luar negeri bangun pabrik di Indonesia, wisatawan asing datang dan belanja di Bali. Uang yang mereka keluarkan juga termasuk uang masuk bagi negara. Jadi kalau ada penerimaan dari luar negeri itu disebut uang masuk atau kredit. Semakin banyak uang masuk, semakin kuat ekonomi di Indonesia. Dan kalau ada uang keluar itu disebut uang debit. Berarti Indonesia mengeluarkan dana dari keluar negeri biasanya karena kita melakukan pembelian atau pembayaran kepada negara lain. Seperti contohnya itu Indonesia mengimpor barang dari luar negeri seperti mobil, gandum atau mesin pabrik. Itu termasuk uang keluar. Kalau kita membayar bunga utang luar negeri itu juga termasuk uang keluar. Jadi kalau uang keluar lebih besar dari uang masuk, neraca pembayaran bisa defisit. Tapi kalau uang masuk lebih besar berarti kita surplus, dan itu bagus buat ekonomi. Perkenalkan, saya Fiska Oliviatul Imamah, NIM 0007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi dan juga tujuan neraca pembayaran. Fungsi neraca pembayaran di sini ada 3. Yang pertama, menjadi pertimbangan dalam mengambil langkah di bidang ekonomi secara umum. Jadi kalau kita itu punya catatan dari neraca pembayaran, kan kita tahu tuh poin-poin apa aja yang sekiranya turun ataupun defisit, dan poin-poin apa aja tuh yang sekiranya surplus. Kalau defisit contohnya tuh terjadi ketidakseimbangan antara ekspor dan impor. Jadi ekspornya itu terlalu rendah, sedangkan impornya itu terlalu tinggi. Berarti hal ini tuh kan menimbulkan defisit. Maka harus segera diambil kebijakan untuk mengatasi defisit neraca ini yang disebabkan terlalu banyak impor dan juga ekspor yang terlalu sedikit. Yang kedua yaitu menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan baik fiskal maupun moneter. Jadi neraca pembayaran ini tuh membantu pemerintah dan juga bank sentral dalam menentukan kebijakan baik fiskal maupun moneter. Misalnya, jika neraca pembayaran itu menunjukkan defisit besar, yaitu kondisi ketika uang yang keluar ke luar negeri itu lebih banyak daripada uang yang masuk. Jadi total pembayaran yang keluar untuk impor barang, jasa, dan juga modal ke luar negeri itu tuh lebih besar daripada total penerimaan dari ekspor barang, jasa, dan aliran modal masuk dari luar negeri. Nah, dengan adanya kondisi ini, kebijakan fiskal apa sih yang harus diambil? Jadi, pemerintah itu mungkin harus menaikkan pajak dan juga mengurangi pengeluaran pemerintah. Tujuannya itu untuk mengurangi permintaan agregat dalam negeri, meningkatkan ekspor, dan juga mengurangi impor melalui instrumen fiskal lainnya, seperti subsidi ekspor ataupun tarif impor. Yang ketiga yaitu menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan. Jadi neraca pembayaran itu menunjukkan adanya masalah
seperti defisit tadi, pemerintah itu bisa segera mengambil langkah seperti membuat perjanjian perdagangan baru, mengenakan tarif impor, ataupun memberikan insentif ekspor agar perdagangan itu berjalan menjadi lebih seimbang. Selanjutnya yaitu ada tujuan neraca pembayaran. Di sini tujuannya itu ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Jadi dengan adanya neraca pembayaran, itu tuh bisa membantu kita untuk melihat gambaran umum perekonomian suatu negara dalam hubungan internasional. Dengan adanya data ini, pemerintah itu bisa menentukan langkah apa sih yang harus diambil ataupun kebijakan ekonomi yang tepat agar transaksi internasional itu tuh bisa berjalan dengan baik dan menguntungkan. Yang kedua yaitu mengetahui sumber daya yang dimiliki setiap negara. Jadi setiap negara itu kan punya sumber daya yang berbeda-beda. Melalui neraca pembayaran, kita tuh bisa mengetahui potensi apa sih yang dimiliki negara lain. Nah, dengan adanya informasi ini tuh penting biar kita tuh bisa menjalin kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan dan juga menambah cadangan devisa negara. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Jadi, transaksi ekonomi internasional itu kan membutuhkan devisa. Jadi dengan adanya neraca pembayaran bisa membantu pemerintah untuk merencanakan penggunaan devisa dengan tepat agar tidak terjadi kekurangan saat melakukan perdagangan luar negeri. Kalau perencanaannya tuh baik, maka transaksinya bisa lebih efisien dan menghindari kerugian. Yang keempat, menentukan langkah-langkah dalam transaksi ekonomi. Langkah-langkah apa yang harus diambil. Jadi, biar nggak salah langkah, pemerintah itu butuh data yang akurat. Dengan adanya neraca pembayaran, kita tuh bisa tahu perkembangan ekonomi negara lain. Dan dari situ kita tuh bisa merancang strategi perdagangan yang lebih aman dan juga menguntungkan. Yang kelima, untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara. Neraca pembayaran itu kan juga mencatat data dari dalam negeri. Nah, kalau ada masalah ekonomi seperti adanya defisit ataupun turunnya ekspor, hal ini tuh bisa langsung terdeteksi. Dari situ, pemerintah itu bisa segera mengambil langkah perbaikan sebelum berdampak lebih luas ke perdagangan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Maulidin, NIM 0028. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis neraca pembayaran. Di neraca pembayaran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Neraca pembayaran defisit, 2. Neraca pembayaran surplus, 3. Neraca pembayaran seimbang. Selanjutnya kita akan membahas neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit yaitu neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit, maka sektor keuangan berjalan lambat sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Selanjutnya, neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus yaitu neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Secara sederhana, neraca pembayaran surplus dapat diartikan seperti jumlah pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara. Selanjutnya, neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Jika suatu negara ingin meningkatkan pendapatan atau surplus, maka perlu menurunkan nilai impor sekaligus menaikkan atau menambahkan nilai ekspor. Perkenalkan, nama saya Septi Aulia, NIM 0021.
Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu komponen dalam neraca pembayaran. Dalam neraca pembayaran meliputi beberapa komponen. Yang pertama yaitu neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. Yang kedua, neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal adalah neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit, serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Contohnya itu, pemerintah Indonesia mendapat pinjaman dari Bank Dunia. Yang ketiga, neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Contohnya itu, cadangan dolar Amerika Serikat di Bank Indonesia itu semakin bertambah karena banyaknya ekspor. Yang keempat, neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerima dividen, berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain, dan bunga gaji tenaga asing. Contohnya itu perusahaan asing di Indonesia mengirim keuntungan atau dividen ke negaranya. Yang terakhir itu neraca jasa. Neraca jasa adalah neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode, seperti pariwisata, transportasi, asuransi, ataupun jasa konsultasi. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM 0017. Materi selanjutnya yaitu transaksi neraca pembayaran. Di Indonesia, transaksi neraca pembayaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial. Setiap transaksi memiliki peranannya masing-masing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transaksi berjalan. Transaksi berjalan adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan atau transaksi barang, transaksi jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Namun, pada umumnya, transaksi berjalan digunakan untuk menilai atau mengukur neraca perdagangan. 1. Transaksi barang. Transaksi barang meliputi ekspor dan impor yang terbagi menjadi migas dan non-migas. Ekspor barang dicatat sebagai transaksi kredit karena melibatkan penerimaan pembayaran, sedangkan impor termasuk transaksi debit karena menimbulkan kewajiban pembayaran ke luar negeri. Jika nilai ekspor lebih besar dari impor, negara mengalami surplus neraca perdagangan atau hasilnya positif. Sebaliknya, impor yang lebih besar menyebabkan defisit atau kerugian. Kedua, transaksi jasa. Transaksi jasa meliputi penyediaan jasa dilakukan oleh penduduk Indonesia kepada penduduk luar negeri atau ekspor dan penduduk luar negeri kepada penduduk Indonesia atau impor. Transportasi internasional dan perjalanan atau travel merupakan bagian dari transaksi jasa. Ketiga, pendapatan primer. Pendapatan primer terdiri atas penerimaan dan pembayaran. Sedangkan pendapatan primer itu sendiri dapat diartikan sebagai perolehan atau hasil yang berasal dari penyediaan faktor produksi tenaga kerja dan modal finansial. Yang termasuk ke dalam pendapatan primer berupa dividen atau kupon, diskon, bunga. Transaksi berjalan yang terakhir adalah pendapatan sekunder. Pendapatan sekunder terdiri atas penerimaan dan pembayaran. Yang termasuk ke dalam pendapatan sekunder berupa transfer penghasilan atau remitansi, TKI atau TKA, dan transfer-transfer lainnya seperti hadiah, hibah, jasa, dan uang. Perkenalkan, saya Alvina Rizka Sukma, NIM 002. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi modal dan juga transaksi finansial. Yang pertama yaitu transaksi modal. Transaksi modal merupakan transaksi yang mencatat arus keluar masuk aset dan kewajiban keuangan antar negara, terutama yang berkaitan dengan investasi dan pembiayaan.
Transaksi modal ini menunjukkan bagaimana negara membiayai defisit atau menggunakan surplus dari transaksi berjalan. Transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal, yang terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Sebagian besar transaksi modal berupa transfer modal. Transaksi modal kurang memiliki kontribusi dalam neraca pembayaran, sehingga transaksi ini tidak begitu sering digunakan. Transaksi modal mempunyai dua unsur. Yang pertama, transfer modal dan aset non-keuangan non-produksi. Transaksi modal itu bisa dihitung dengan cara menjumlahkan nilai bersih yang diperoleh dari transfer modal dan aset non-finansial aset. Kemudian, di sisi kredit diwakili oleh transaksi aliran modal masuk, sementara di sisi debit diwakili oleh transaksi aliran modal keluar. Selanjutnya, masuk ke transaksi finansial. Apa itu transaksi finansial? Transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu satu periode. Ada beberapa kategori yang ada di transaksi finansial. Ada investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari investasi langsung. Investasi langsung atau yang disebut dengan direct investment adalah investasi yang dilakukan investor dengan menanamkan modalnya yang bertujuan untuk berinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan Indonesia atau luar negeri. Modal yang semestinya ditanam cukup besar, sekitar 10% dari total modal perusahaan. Yang kedua ada investasi portofolio atau disebut dengan portfolio investment. Investasi portofolio adalah investasi yang keuntungannya didapatkan dari investasi di surat-surat berharga. Biasanya investasi ini itu bersifat jangka pendek. Yang ketiga ada derivatif finansial. Derivatif finansial adalah dokumen yang berisi tentang pencatatan derivatif yang didapatkan dari instrumen finansial yang meliputi option dan derivatif lainnya. Yang terakhir ada investasi lainnya. Yang termasuk ke dalam investasi lainnya adalah semua jenis finansial yang tidak termasuk ke dalam 3 kategori sebelumnya. Jadi di investasi lainnya itu tidak masuk ke investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial. Selain itu masuk ke investasi lainnya. Pada sisi kewajiban, sebagian besar investasi lainnya itu meliputi pinjaman luar negeri, baik itu pemerintah atau swasta, dan utang dagang yang didapatkan dari eksportir barang dan jasa di luar negeri. Sedangkan pada sisi aset, investasi lainnya berupa simpanan penduduk yang ada di perbankan luar negeri dan piutang dagang eksportir Indonesia kepada pembeli di luar negeri. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.